Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi kardiovaskular. Adapun bagian-bagian dari anatomi kardiovaskular, yang pertama, pengertian jantung. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Organ ini berotot dan berongga, terletak di dalam rongga dada di sebelah kiri. Yang kedua yaitu permukaan dan batasan jantung. Yang pertama ada basis kordis. Basis kordis adalah bagian dasar jantung yang mengarah ke atas dan ke belakang. Basis jantung terutama terdiri dari atrium kiri dan sebagian kecil terdiri dari atrium kanan, yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya pembuluh darah besar seperti vena cava superior, vena cava inferior, vena pulmonalis, dan aorta. Yang kedua yaitu fesis sternocostalis. Fesis sternocostalis adalah permukaan anterior jantung yang berhadapan dengan sternum dan tulang rusuk atau kosta. Berfungsi melindungi jantung dengan bantuan sternum dan tulang rusuk serta menjadi tempat perlekatan perikardium. Yang ketiga yaitu fesis diafragmatica. Fesis diafragmatica adalah permukaan bawah jantung yang berhubungan langsung dengan diafragma. Berfungsi memompa jantung dengan kontak langsung ke diafragma sehingga membantu dalam pergerakan jantung selama pernapasan. Yang keempat yaitu fesis pulmonalis. Fesis pulmonalis adalah permukaan jantung yang menghadap ke paru-paru, terdapat di sisi kanan dan kiri jantung. Berfungsi untuk memungkinkan hubungan erat antara jantung dan paru-paru, serta memfasilitasi pertukaran darah melalui arteri dan vena pulmonalis. Yang ketiga yaitu ruang jantung. Yang pertama, atrium dextra, merupakan salah satu dari 4 ruang jantung yang berfungsi sebagai tempat penerimaan darah kotor atau rendah oksigen dari seluruh tubuh sebelum dialirkan ke ventrikal kanan untuk dipompa ke paru-paru. Yang kedua yaitu ventrikal dextra adalah salah satu dari 4 ruang jantung yang terletak di bagian kanan bawah jantung. Ruang ini berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah rendah oksigen ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen sebelum diedarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu atrium sinistra, adalah salah satu dari 4 ruang jantung yang berfungsi sebagai tempat penerimaan darah kaya oksigen dari paru-paru sebelum dialirkan ke ventrikal kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu ventrikal sinistra, adalah ruang jantung yang berfungsi sebagai pompa utama yang mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Berfungsi menerima darah kaya oksigen dari atrium kiri melalui katup mitral, memompa darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta, dan menjaga tekanan darah sistemik untuk memastikan organ-organ tubuh mendapatkan suplai oksigen yang cukup, mencegah aliran baik dari darah dengan bantuan katup. Yang keempat yaitu ada katup atau valva, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada valva tricuspidalis, yang kedua valva mitralis, yang ketiga valva trusipulmonalis, yang keempat valva aorta. Valva tricuspidalis adalah katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikal kanan. Terdiri dari 3 daun katup, berfungsi mengatur aliran darah dari atrium kanan ke ventrikal kanan dan mencegah darah mengalir kembali ke atrium kanan saat
vertikal berkontraksi. Yang kedua, valva mitralis, katup yang terletak di antara atrium kiri dan ventrikal kiri, terdiri dari dua buah katup, berfungsi mengatur aliran darah dari atrium kiri ke ventrikal kiri dan mencegah darah kembali ke atrium kiri saat ventrikal kiri berkontraksi. Yang ketiga yaitu valva pulmonalis, katup yang terletak di antara ventrikal kanan dan anteripulmonalis, terdiri dari 3 daun katup simularis yang berfungsi mengatur aliran darah dari ventrikal kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru dan mencegah darah mengalir kembali ke ventrikal kanan setelah darah dipompa ke paru-paru. Yang keempat yaitu valva aorta, katup yang terletak antara ventrikal kiri dan aorta, terdiri dari 3 katup semilunaris, berfungsi mengatur aliran darah dari ventrikal kiri ke aorta yang membawa darah ke seluruh tubuh dan mencegah darah kembali ke ventrikal kiri setelah dipompa ke aorta. Yang kelima yaitu rangka jantung. Rangka jantung atau kardioskeleton adalah struktur fibrosa yang terdiri dari jaringan ikat padat yang membentuk kerangka untuk memompa dan memisahkan ruang-ruang jantung serta katup-katupnya. Rangka ini bukan tulang tetapi jaringan ikat yang kuat yang memberikan dukungan struktural bagi jantung dan membantu dalam fungsi konduksi listrik. Adapun fungsi dari rangka jantung yaitu memberikan dukungan mekanis untuk katup jantung agar tetap pada tempatnya, menjadi titik perlekatan otot jantung atau miokardium agar kontraksi jantung lebih efektif, memisahkan atrium dan vertikal secara elektrik untuk memastikan impuls listrik hanya melewati jalur yang benar melalui nodus atrioventrikular dan mencegah pelebaran berlebihan dari lubang katup selama siklus jantung. Adapun bagian-bagian dari rangka jantung terdiri dari 4 cincin fibrosa atau anuli fibrosa yang mengelilingi katup jantung untuk menjaga kestabilan dan mencegah pelebaran jantung. Adapun trigona fibrosa menghubungkan cincin katup untuk memperkuat struktur jantung, sementara septum membranasa membentuk sekat antara ventrikal membantu isolasi listrik.